Storyteller aku hari ini seseorang yang udah lama banget aku gak ketemu, ternyata 5 tahun loh tadi kita ngobrol, dan lumayan banyak kontroversinya, tapi he's a very nice person. Siapakah dia? The one and only Chris Hatta. Halo Mas. Hai, gila. Halo. Aku kaget loh pas tadi kita ngobrol 5 tahun. Iya. Ternyata lama sekali ya kita gak ketemu ya. Terakhir 2016. Itu 2016 ya? Makanya aku agak-agak bingung tadi mau ke MD Entertainment ini, belok kiri yang ini apa yang arah Epicentrum? Soalnya kan jalannya hampir sama tuh, sempitnya kan. Sampai dia lupa loh ke MD Entertainment karena 5 tahun kamu gak kesini. Sehat ya? Sehat banget dong Mas. Sehat banget. Oke deh, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya. Ada 3 segmen ya. Pertama yang pastinya karir Chris Hatta selama ini, dan kita recall dari awal ya. Yes. Yang kedua sedikit kontroversi yang gosip-gosip tentang kamu. Yes. Terus yang terakhir cinta dan masa depan Chris Hatta. Oke, siap. Kita start dengan karir dulu. Awalnya kamu bisa masuk ke dunia entertain tuh gimana? Mas Anjay kan saksi hidupnya. Mungkin kalau misalnya dibongkar database dari MD Entertainment ini kan kelihatan ya foto-foto di saat dulu gitu kan, mukaku kayak gimana gitu. Ya jelas ya udah lama sih Mas ya. Dari Mas Anjay masih muda juga. Oke, sekarang udah tua ya. Itu sekitar maybe 10 tahun kali ya. Itu 2008 Mas. 2008, kalau nggak salah ya. waktu pertama kali aku screen test di MD ini kantornya masih di Tanah Abang. Yes. Dan produksi waktu itu adalah Cinderella. Oke. Nah, gue inget aja tuh zaman Cinderella itu adalah awal aku merintis karir di dunia hiburan. Awalnya kamu dari mana? Asalnya kamu dari mana? Dari Jakarta atau dari luar Jakarta? Emang udah di Jakarta, Udah menetap di bukan Jakarta. dari daerah ya. Oh, bukan dari daerah. Terus kenapa kamu pengen masuk ke dunia entertain? Ya karena memang itu yang aku kejar, karena aku punya cita-cita jadi pilot kan sebenarnya. Minta izin sama papa, bisa nggak nanti aku jadi pilot gitu. Cuman mama papa bilang ya mohon maaf gitu kan, karena sekolah pilot lumayan mahal. Jadinya itu untuk menggantikan cita-citaku jadi pilot, ya aku terjun ke dunia hiburan aja. Nah, di awal-awal pasti kan kamu banyak menemukan kesulitan kan? Iya. Maksudnya kan nggak segampang itu kamu bisa langsung masuk dan bisa langsung syuting. Itu perjuangan kamu seperti apa? Perjuangannya masuk manajemen artis ya, headline manajemen. Akhirnya di dalam manajemen itu kita dikursusin dulu ya, sekolah acting sekitar 6 bulan, tapi sekalian berjalan juga kalau ada syuting, nggak ya kita sekolah aja. Terus habis itu nextnya aku minta untuk dikursusin presenter. Akhirnya aku masuk Talking ya kan, Talking. Di situ aku belajar sama Coki Sitohang, sama siapa sih host-host yang udah lumayan senior lah di situ ya. Itu banyak ya. Becky Tumewu kalau nggak salah. Yes, betul. Ya udah, akhirnya dari situ sedikit demi sedikit ya kurang lebih 10 tahun aku bergelut di dunia seni peran, dari FTV ke FTV ya, sampai akhirnya pernah nyangkut juga di program MD Entertainment ini. Yes, kita sempat syuting 3 kan kalau nggak salah. Iya. Ada Keisha ya, Manusia Harimau, dan yang terakhir SCTD The Surga Series. yang tak dirindukan The Series. Nah, pengalaman kamu setelah syuting itu gimana? Pengalaman aku ya jadi makin banyak pengetahuan gitu ya, bagaimana cara untuk pengambilan gambar, editing semua, dan akhirnya ilmu-ilmu itu bisa kita pakai di saat ini nih lagi rame-ramenya bikin konten YouTube ya. Yes. Aku ambil dari situ ilmunya. Gitu. Kayak misalnya bikin podcast gini Mas Anjing mah aku bisa kerjain sendiri Mas. Oke. Kalau ini kan banyak nih timnya. Kalau ini aku bisa kerjain sendiri gitu. Ya itu doang hikmahnya, itu banyak ilmu yang bisa diserap. Terus bagaimana cara kita menjaga relasi dalam dunia hiburan tuh bagaimana. Semua aku pelajari dari headline management juga sih. Oh, oke. Gitu. Terus lagi bisnis apa sekarang? Kebetulan bisnis aku baru banget selesai ya. Yeah. Waktu itu terakhir cuci mobil sama coffee shop gitu. Harus terhenti Mas, dengan sangat berat hati terhentinya, bukan karena kegagalan aku memaintain usaha itu, tapi dengan adanya problem yang sangat besar di tahun 2019 awal. Jadinya selama 1 tahun tempat itu tidak berkembang dan akhirnya tidak bisa bayar gaji karyawan dan tidak bisa memperpanjang tempat. Jadi mau nggak mau kita harus close. Kamu gimana tuh ngatasin dilema itu? Kan banyak sekali pro kontra pastinya, dan banyak sekali gosip-gosip yang keluar ya tentang cerita-cerita itu gitu loh. Jadi apa tuh yang kamu rasakan dan gimana kamu memanage yang kamu tadi bilang nggak bisa bayar gaji karyawan lah segala macam. Pasti kan mereka ada tuntutan-tuntutan mungkin. Ya paling tuntutan dari karyawan itu ya cuman apa ya, waktu itu terakhir yang pas lagi lebaran tuh apa sih namanya Mas? Minta apa ya?
pas lebaran, THR itu doang. Ya. Itu dong tuntutan dari mereka. Udah itu selebihnya memang pas aku lagi mau pengembangan lagi, buka iklan lowongan kerja, masuk banget, banyak banget masuk gitu kan, surat-surat lamaran, pandemik lah di bulan Maret itu. Nah di saat lagi Maret, April, Mei aku masih bertahan, nggak taunya diperpanjang kembali dan akhirnya aku angkat tangan, ini nggak bisa gitu. Jadi berbarengan banget tuh. Di saat aku kena masalah, pas aku pulang, ya kan aku kena masalah 2 kali nih mas, ya kan 2 kali. Yang pertama pas aku pulang aku masih pede, ya kan, baru bebas 20 hari, akhirnya aku mesti masuk lagi. Nah pas yang keluar yang kedua sih aku masih agak pede, tapi nggak sebesar yang pertama gitu. Mau dikembangkan lagi pandemik gitu kan, jadi memang dem gitu. Dalam waktu yang bersamaan ya. Waktu bersamaan, dan semua tabungan dan investasi segala macam kan harus banyak yang hilang gitu. Jadi tapi kamu clear up everything semua dengan baik-baik. Baik-baik kok. Baik-baik semua dengan karyawan dan semuanya. Baik semua. Sampai detik ini juga baik. Ya karena mungkin aku juga harus makasih banget dengan program reguler aku sih mas. Ya. Dengan adanya program itu yang terus percaya sama aku ini selama 3 tahun. Jadi yang kemarin habis ya akhirnya bisa terkumpul kembali gitu. Ya. Terus sempat juga ada baca ya, sempat saya baca bahwa kamu tuh pengen jadi pengacara ya. Iya. Kok sekarang bisa lari nih? Awalnya pilot, terus artis, sekarang pengacara. Gimana tuh? Oh kalau kuliah memang aku ngambilnya hukum. Sarjana hukum mas. Nah, dulu. Itu kontroversi semua, bukan maksudnya berbeda semua tuh. Antara yang pertama kamu pengen pilot dan ke artis ke pengacara hukum. Kalau yang pilot itu memang aku pengennya cari duit, sekalian jalan-jalan. Mindset aku gitu ya kan. Kalau yang pengacara itu sebetulnya aku ngikutin temen. Aku kuliah sarjana hukum, kan aku nggak pinter matematika ya mas. Aku nggak pinter hitung-hitungan, dan aku tuh ngerasa kalau misalnya kita adu argumen sama orang gitu, tahu aja lah aku cara ngelesnya. Akhirnya ambillah sarjana hukum, tapi memang sarjana hukum itu tidak selesai mas. Nggak selesai, harus terhenti di semester 5. Karena apa bisa berhenti ya? Karena nggak punya uang. Nah pas kita baru-baru kenal itu sebenarnya aku lagi kuliah mas. Dan waktu itu kan posisinya aku masih naik motor gitu ya, jadi syuting, kuliahku kan di Grogol gitu, terus rumahku kan di Bekasi ya, jadi kayaknya aku ngerasa nggak kuat gitu ya. Ditambah lagi ya jadinya nyaman cari uang di dunia hiburan gitu, mau nggak mau ya kuliahnya harus berhenti. Gitu sih ceritanya. Kenapa bisa melimpir-melimpir begitu? Ya, tapi sekarang dengan banyak kejadian dalam hidup kamu kan, pasti kamu juga banyak pelajaran kan. Ada keinginan nggak untuk melanjutkan kuliah kamu sebagai pengacara? Sempat nanya sama lawyer aku yang kemarin kan. Karena banyaknya masalah tuh aku ketemu lawyer ada kali 10 orang. 10 orang akhirnya kan jadi bisa menyaring gitu. Mana lawyer yang baik, mana lawyer yang ada maunya gitu kan. Akhirnya aku temukan yang baik. Pas aku udah temukan yang baik dan yang klik, aku tanya, gue mau jadi pengacara tapi gue gak mau kuliah 4 tahun ya. Ada gak cara cepetnya gitu kan? Ada gak kelas yang bisa cepetnya gitu loh? Ada Chris, tahun doang katanya. Setahun. Ntar aku Senin sampai Jumat lagi kuliahan gitu. Gue juga harus ada syuting gitu kan. Ya itu sih udah ada informasi itu. Cuman belum aku lakukan aja mas. Belum kamu lakukan. Tapi ada keinginan ke sana? Ada keinginan itu. Karena aku lihat negara ini nih apa-apa lapor ya mas ya. Pokoknya pekerjaan polisi, jaksa agung ya, hakim, aku rasa itu pekerjaan sangat potensial di masa depan. Iya sih, yang penting jujur lah ya kan. Yang penting jujur, serius melakukan suatu. Sebelah pekerjaan apapun ya, kalau kita serius dan kita yakin, pasti aku rasa semuanya ada jalan sih. Iya, benar. Iya, betul kan? Sekarang masuk ke segmen berikutnya. Ini main ditunggu-tunggu sama penonton yang di rumah kayaknya. Sama Hilda tuh gimana sih sebetulnya? Aku cuma dengar gosip, tapi kan nggak tahu the real one gitu loh. Kan mas saksi hidupnya juga soal itu. Sebenarnya antara saksi dan nggak saksi sih. Iya, Mas Anjay pokoknya cukup lumayan inilah mengetahui ya. Ya, kan aku kenal Hilda juga dari Reza kan. Betul, dari Reza manajemen itu kan sebelumnya. headline manajemen. Aku terakhir kesini pun juga sama Hilda juga terakhir ya. Ya, Mas sendiri bisa lihat lah. Ya memang aku sama dia memang serius. Real dan serius gitu, real pernikahannya juga. Gitu. Yang waktu kita lagi syuting surga yang tak dirindukan itu posisi aku udah berumah tangga, Mas. Gitu. Itu posisinya kenapa dia selalu ngintil aja kemana aku pergi gitu loh. Ya itu benar sih mas. Bener ya. Tapi kenapa bisa ada obrolan-obrolan dan omongan-omongan mengenai buku nikah lah, inilah, itulah. Maksudnya itu kan sempat heboh banget kan gitu kan. Itu gimana tuh? Ya mungkin udah telanjur basah kali mas ya dianya. Karena udah telanjur basah,
Jadinya udahlah dibobrokin aja semuanya gitu. Karena ya udah nggak ada yang bisa diperbaiki lagi di benak dia mungkin. Tapi kalau di benak aku kan nggak tahu, kita belum ada komunikasi. Jadi udah dibobrokin aja. Tapi the real thing yang kamu rasakan, yang kamu hadapi dan kamu rasakan pasti kan ada kebenaran di balik semua ini kan. Itu gimana? Kamu nggak fight for it, why? Kan udah di fight. Oke. Sampai akhirnya kan aku harus ngalah, Mas. Aku ngalah ya, aku kan di itu dulu, dikungkung dulu kan 3 bulan. Itu gitu. gimana sampai bisa kamu masuk ke sana kalau emang secara prosedur, secara saya nggak tahu kamu punya bukti-bukti yang kuat apa enggak, karena saya nggak terlalu ngikutin kasus kamu ke sana, tapi lebih ke yang kamu bisa masuk tuh gimana sampai bisa masuk gitu loh. Ya, namanya juga kan kalau pihak polisi itu kan belum bisa memutuskan sebuah kasus ya Mas ya. Dia kan cuman paling nerima terus disidik gitu kan, habis disidik kan dilidik gitu. Akhirnya udah nggak apa-apa sih. Memang udah jalannya aku harus masuk dulu Mas. Biar semuanya itu jadi terbongkar gitu. Kalau misalnya aku nggak masuk, ya kita cuman saut-sautan di media dong Mas, capek juga gitu. Jadi mendingan ya nggak apa-apa deh gue masuk gitu kan. Pas lagi masuk kan ada namanya peradilan gitu kan. Nah dengan adanya peradilan itu kan jadinya terbuka gitu. Dia dipanggil jadi saksi, dia ini. Jadi biar masyarakatnya yang bisa nilai gitu. Berapa lama kamu di dalam? 3 bulan. Nah, pelajaran apa yang kamu dapatkan di dalam? Pasti kan kamu lebih introspeksi diri, pastinya kan. Kami mungkin lebih banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya, yang penting berbuat baik ke depannya, lebih fokus sama mungkin apa yang harus kamu kerjakan. Iya, paling gitu aja sih pas aku pulang kasus yang kedua kan Desember ya. Pas hari Ibu, udah tuh bulan Januari, Februari, Maret ya aku push kerja aja. Tuhan baik sih ngasih aku pekerjaan lagi, aku dipanggil lagi tuh di program reguler di situ. Jadi itu yang bikin aku jadi terselamatkan. Do you still love her? No comment Mas kalau soal itu. No comment Mas. Kamu juga sempat bilang kan pernah ditawar 150 juta demi semua settingan ini, bener nggak? Bukan settingan yang sama Hilda loh Mas. Maksudnya jadi itu yang bukan, banyak yang salah kaprah Mas. Makanya kita nggak tahu nih, saya juga nggak tahu. Kalau yang sama itu si Hilda sama Billy itu bukan settingan Mas, itu the real banget gitu kan. Kalau yang 150 juta yang Mas mau tanya ini adalah banyak banget teman-teman dari artis ya yang baru terjun di dunia hiburan, entah itu penyanyi dangdut, bahkan ada anggota DPR juga yang ingin mencalonkan diri ya supaya namanya terdengar ya, sampai mau hubungi saya untuk mengajak settingan gitu. Untuk ada pamor atau mungkin punya agenda sendiri lah ya. Iya, jadi dia menawarkan saya uang ya sampai segitu nominalnya. Kok tinggi sekali, kayak belaga bego aja lah aku kan Mas. Belaga-belaga nggak tahu kenapa tinggi sekali ya gitu. Ya akhirnya ya mereka bilang dana segitu ya harus yang paket lengkap katanya. Sampai bawah cara award lah gitu. Pokoknya 150 juta itu bisa sampai red carpet Mas. Kamu tertarik nggak dengan hal seperti itu kemarin? Untungnya sih nggak Mas. Walaupun pada waktu itu kamu lagi nggak punya uang kasarnya. Iya, aku nggak. Aku nggak mau jadi image aja sih Mas. Kenapa? Nggak suka aja. Aku tuh ya jaga image memang susah Mas. Ya sekarang kan nggak ada tuh namanya Chris Hatta embel-embel settingan sama cewek ini kan nggak ada. Tapi kan dari jumlah nominal lumayan menggiurkan. Nggak Mas. Nggak sih, biasa aja sih. Aku untungnya orangnya nggak yang gila-gila duit banget lah. Yang penting cukup gitu kan. Ditambah kan aku juga belum punya anak gitu. Aku belum punya yang harus ditanggung. Jadi 150 juta enggak lah, nggak tergiur. Mendingan kalau misalnya ada nih yang ngajakin settingan gitu. Ada sih Mas yang cakep juga gitu. Aku suka juga gitu. Aku bilang sama dia, udah lu simpen aja duitmu baik-baik. Gak usah settingan berarti settingan ya. Malah. Pacaran beneran aja ya. Tapi berproses, lu nggak bisa kejar sampai 3 bulan lu boom, nggak bisa. Ya pasti yang jelas dia akan seumpetin dulu Mas. Untuk ngelihat dulu ketulusan dia bagaimana gitu. Cuman ya wanita zaman sekarang maunya cepat gitu kan. Ya dia baru mulai 2017 mau booming jadi big star ya susah. Saya mulai dari 2008 ya, kalau misalnya dia mau cepat ya saya rugi gitu masalahnya gitu kan. Makanya dia tawarkan saya uang. Kalau uangnya saya nggak mau ya santai-santai dulu kita jalanin dulu mungkin setahun baru gue blow up. Nah dia nggak mau kayak gitu. Ya udah nggak jadi. Nah masih banyak tawaran begitu sampai sekarang? Sampai detik ini masih. Masih Dan masih tidak tertarik.
Enggak. Sampai yang Oke. terakhir tuh yang kena ciduk itu tuh adalah yang baru-baru ini. Itu pun juga menawarkan gitu. Tapi- Enggak, bukan si itu ya. Salah lu, jangan yang itu nyangkanya lu. Saya nggak tahu siapa. Enggak, mukanya soal kayak tahu nih. Enggak, saya makanya. nggak tahu beneran, saya nggak tahu. Saya udah nggak nonton gosip soalnya, I don't know. Adalah inisialnya V. Ya udah, nggak usah Ya, dibahas. Kita to kayak the next gitu. one aja. Yes. Rencana percintaan kamu ke depan, emang udah punya pacar sekarang, atau ada yang lagi deket, atau ada yang lagi kamu deketin mungkin? Yang deket sekarang nggak ada. Mm-mm. Kemarin-kemarin iya ada, banyak Mas. Oke. Banyak, lucu-lucu deh ceritanya Mas. Kayak gitu loh. Ini ada nih kisah lucu nih pas Boleh lagi hari ceritain Natal. sedikit. Heeh. Ya kan? Heeh. Hari Natal ya, mungkin ini perempuan kan nyangkanya Chris pasti di hari Natal ini kan ada kumpul-kumpul ya kan. Pasti Chris ada media. Mungkin ini asumsi aku aja Mas. Karena abis Natal itu sikap dia berubah Mas. Oke. Ya kan? Hmm. Ih, aku kaget dong. Ih, kok hari Natal dia mau kumpul sama gue? Emangnya lu gak punya acara juga? Soalnya kayaknya aku sama dia hubungannya itu nggak ada seperti kenaikan level apa-apa gitu loh Mas. Teman aja. Teman biasa kok, kenapa di hari Natal dia mau kumpul? Memang nih cewek tersebut emang berkecimpung di dunia hiburan juga sih. Oke. Oke kan? Yang tadinya saya ada undang media, akhirnya pas saya yakinkan dia mau ikut, media saya cancel semua Mas. Oke. Saya teleponin tuh satu-satu tuh. Media A, B, C, D saya bohongin semua. Sorry, hari Natal gue nggak ada acara apa-apa. Jadi gue cuma di rumah doang, nggak bisa liputan gitu kan. Oke. Nah, pas sampai di tempat keesokan harinya, ya dia datang dong kan, katanya mau datang kan Iya. gitu. Mungkin dia juga kaget kok nggak ada Nggak ada media. siapa-siapa. Iya. Just a family talk ya. Iya, pas besoknya ya dia langsung berubah 90 derajat. Oh, ya kan ini asumsi ya. Ya, asumsi. Oh, mungkin yang dia tuju ini nih medianya. Gitu, Mas. Ya susah-susah gampang sih, Mas, cari pendamping yang tulus ya di Nah, era sekarang ini. Sekarang gini, dengan posisi kamu sebagai aktor lah, whatever sekarang kamu kerjakan MC lah atau mungkin presenter, pasti banyak kan yang mau deketin kamu, mungkin yang tadi kamu bilang tidak tulus. Nah, kamu kan berarti lumayan susah untuk menilai. Pasti Iya. kan hati nomor satu yang kamu gunakan kan. Itu gimana ke depannya nih? Ya, Hati kan pasti nomor satu gitu kan. Iya. Bukan masalah settingan ataupun masalah dia suka karena apa, tapi kan hati kamu dulu kan. Itu iya. gimana? Ya kalau misalnya hatinya aku klik banget sama dia gitu, ya tetap aku bakal ngumpetin dia dulu, Mas. Tapi kalau dia insist tetap dia mau ada exposure-nya. Kita lihat dulu pekerjaannya apa. Oke. Kalau pekerjaannya di luar dunia hiburan, ini orang nggak ada kepentingan apa-apa, Mas. Iya, gue blow up bisa cepet. Oke. Pamer aja di IG kan, posting aja di my love kan selesai gitu. Tapi kalau dia kerja di dunia hiburan, jangan harap Mas. Saya tahan dulu pas itu. Saya tunggu dulu sampai setengah tahun lah minimal. Sanggup gak dia bersama saya setengah tahun tanpa ada pemberitaan apa-apa? Kalau dia tulus, harusnya bisa jalinin. Tapi sejauh ini nggak ada Mas. Semuanya butuh itu ya. Semuanya butuh exposure. Butuh berita kayaknya. Aku juga nanti kayak yang terakhir itu gue bilang iya, dibilang nggak lagi, mampus lah gue. Jadi ya udahlah. Apa karena terkesan pengalaman lah. selama ini kamu selalu mempunyai berita-berita seperti itu, jadi mereka mendekati kamu ya unsurnya ke situ aja gitu. Ada itu nggak kemungkinan seperti itu? Ya kan image aku perempuan Mas ya di luar. Ya. Padahal kan aku bucin banget gitu kok kena gitu. perempuan gitu. Ya karena image-nya suka gonta-ganti pacar gitu ya. Jadi perempuan ya yang merasa cakep pasti lebih nge-push lebih dulu gitu. Aku juga bingung. Kok dia cakep-cakep nge-push duluan ya kan? Aku curiga malah. Harusnya kan cowok yang nge-push duluan. Tapi kamu emang begitu? Sering gonta-ganti pacar? Ya karena nggak cocok Mas. Oke. Yang ini nggak cocok nih, nggak cocok gitu kan. Ah ini maunya doang nih, ini ada maunya nih ya. Target cabut. kamu biasanya berapa bulan kalau pacaran kamu bisa menilai seseorang? 3 bulan cukup Mas. Cukup. 3 bulan cukup. Ini orang pekerjaannya bener apa enggak gitu. Ini orang punya mobil ini, tempat tinggal di sini, dari mana. Itu tuh gampang Mas. Gampang diteliti kok selama 3 bulan. Nah kalau nggak cocok, coret. Coret. Kalau misalnya saya udah ini pasti ini nggak benar nih. Soalnya kan aku berkaca sama diriku sendiri Mas. Yeah. Perasaan gue kerja udah pagi, ketemu pagi ya. Kayaknya di rumah tuh susah tidur. Kayak gue nggak bisa deh punya yang seperti dia gitu. Masa iya sih dia yang santai-santai bangun siang mulu, malamnya pergi gitu kan? Kok nggak ada? Kok bisa gitu? Itu biasanya aku udah menaruh curiga Mas. Tapi seperti kalau dibilang kamu kan bucin banget nih.
kalau hati kamu sudah terpaut banget dengan siapakah itu di sana, tapi secara kriteria berbeda dengan yang kamu inginkan, itu gimana? Itu kan salah satu hal yang sangat berbalik, tapi kamu udah cinta banget nih gitu kan. Pasti dong ada momen-momen seperti itu, kamu cinta banget tapi secara karakter mungkin wah kok jadi begini nih. Nah, ada yang curiga yang tadi aku cerita itu ya. Nggak apa-apa Mas, aku tetap jalanin. Aku tetap jalanin aja, kan nggak langsung menikah juga besoknya kan. Jalanin aja dulu ya kan, seberapa sanggup dia menutupi kartu AC dia gitu. Karena yang capek dia sendiri sih Mas, dia gerak sendiri biasanya. Dia yang menghilang sendiri, ya bagus lah. Kan jadi bisa cari lagi yang baru. Gitu doang. Oh bener-bener dia ya. Nggak pusing sih Mas. Terus ada info-info katanya kamu mau adopsi anak ya? Iya benar. Kok bisa kepikiran ke sana? Ya aku ngejar usia sih Mas. Ini kan aku tahun ini jalan 33 ya Mas ya. Masih muda? Enggak Mas, itu udah tua Mas. Aku udah kalah sama papaku 3 tahun soalnya. Papaku nikah umur 30. Terus langsung dikasih anak aku kan. Sedangkan aku sama papaku aja, aku ngeliat papaku aja udah tua banget Mas. Nah aku tuh sebenarnya udah kalah sama dia tuh 3 tahun. Jadi kalau misalnya aku ngadopsi anak, aku anggap anak tersebut ya investasi yang tak ternilai lah. Karena membesarkan anak dengan membahagiakan istri itu lebih murah membesarkan anak Mas. Yakin Mas. Anak udah dihitung-hitung itu Mas. Dari susu, popok segala macam. Kan nggak cuma di situ loh, jujurnya gini. Ya kan sekolah gitu ya. Karena emang tanggung jawab itu sangat besar loh. Iya. Jadi aku pikir ini kayak Tuhan bakal kasih jodoh ke gue ini masih lama deh. Aku nyangka gitu. Kayak masih lama deh. Tapi gue butuh ini nih, butuh penerus lah ibaratnya, butuh ngejaga gue di masa tua nanti. Jadi kalau misalnya gue nggak segera punya anak, kapan lagi? Makanya adopsi itu bisa terucap sama aku. Ini bukan aku yang ke panti asuhan terus ngadopsi ya Mas nggak kayak gitu. Maksudnya mungkin ada informasi, ada sepasang suami istri yang melahirkan anak tapi dia nggak sanggup untuk membesarkan. Nah itu yang aku mau Mas, bukan aku comot dari panti asuhan, itu enggak. Tapi kamu tahu kan segala konsekuensinya. Aku juga ngurusin anak lo banyak dan ya? Lumayan. Ya karena banyak kali pusing Mas. Nggak banyak sebetulnya, cuma 3. Maksudnya happy, kalau dia ngomong happy sekali. Itu suatu rezeki dari Tuhan pastinya. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan pastinya. Itu kamu udah harus siap tuh semuanya. Iya haruslah, harus. Apalagi kamu dengan pekerjaan kamu yang mungkin banyakkan di luar gitu kan, dan kamu pasti harus butuh extra care untuk mereka. Iya. Bener. Tapi emang suka anak kecil? Enggak juga Mas. Terus gimana tuh? Ya kan ngadopsi anak bukan berarti kita harus suka. Tapi memang ada tanggung jawab kebapaan aja Mas. Karena aku ngerasa kayak udah bapak-bapak Mas ya. Jadi kayaknya kalau ngeliat anak kecil dulu kalau nangis kan aku ngerasa kayak bising gitu ya. Dengan anak-anak nangis. Kalau sekarang dengar anak nangis tuh udah be aja. Pengen anaknya siapa sih nangis gitu doang. Kalau dulu kan apa yang ngedumel. Ih punya anak kan diurusin kayak biar nggak nangis. Nah beda lah. Udah beda mindsetnya gitu. Karena umur ya. Karena umur. Tapi akan sanggup nih, karena biasanya kan kita kalau ngomongin anak udah pasti suami istri punya anak, istri punya tanggung jawab lebih untuk mengurus anak karena suami harus bekerja. Kalau di sini kamu ngomong kamu sendiri, itu kan kamu harus berbagi dalam segala hal ya. Dari kamu juga bekerja, pasti ntar ada yang urus pastinya. Cuman kan kamu harus memberikan waktu kamu lebih untuk anak tersebut. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Iya benar. Ya seminggu sekali lah jalan-jalan gitu. Ajak akhir pekan kemana kan. Ya karena aku juga nggak bisa komentar banyak tentang itu Mas ya. Karena belum kamu jalanin. Belum dijalanin. Cuman ya bayangan aku kayaknya aku harus punya penerus mumpung usia aku masih produktif. Jangan sampai nanti baru punya anak di usia 40 kayaknya ngerasa gimana gitu. Teman-teman aku udah pada punya anak dan udah besar-besar semua. Yang seumuran aku ya. Tapi aku pun belum punya, kayak ngerasa kayak kurang gitu. Berdoa minta sama Tuhan jodohnya cepat. Ya amin. Ya kan, jadi bisa langsung punya anak sendiri. Amin Mas. Oke, melihat semua kejadian ya, gimana menurut kamu kisah hidup dan cinta kamu selama ini? Kalau segi cintanya sih aku gagal banget ya Mas ya. Pokoknya aku ngerasa gagal sih cintanya. Tapi kalau pekerjaan untungnya enggak. Tuhan memang kasih kita balance sih untungnya. Ada yang ini kurang diproin, yang ini pasti dikasih lebih gitu. Terus kalau dari segi emosional itu aku ngerasa happy sekarang. Aku nggak terlalu banyak pikiran ya. Lebih pusing yang dulu kita terakhir ketemu itu masih pusing banget itu. Sekarang nggak,
gitu aja sih. Nah, gimana kamu mengkontrol semua emosi kamu ini? Karena kan maksudnya dengan segala kejadian hidup kamu, segala experience yang kamu hadapi, mungkin kamu kan lebih pendewasaan diri kamu pasti lebih clear kan? Mungkin kamu lebih calm down. Apakah kamu sekarang menjadi orang yang lebih calm, lebih bisa menerima hal, lebih bisa adjust dengan hal seperti apa? Mungkin kamu masih muda, kita kan manusia, berbeda kemauannya, semangatnya, atau mungkin juga egonya gitu kan. Sekarang kamu bagaimana menurunkan semua itu dan mungkin bisa lebih wise? Oke. Paling yang pertama itu adalah aku memperkecil dulu circle lingkungan aku bergaul, Mas. Itu kayaknya aku nggak perlu lah punya teman banyak-banyak gitu. Relasi banyak itu perlu, teman nggak perlu sih menurut aku. Jadi itu diperkecil dulu supaya kita juga terhindar dari mara bahaya ya. Takutnya kan ada orang yang baik di depan, buruk di belakang gitu. Udah itu lebih tenang aja sekarang menghadapi masalah gitu. Ya ini faktor memang yang karena kemarin itu aku dapat masalah besar, itu yang jadi aku jauh lebih tenang sih dalam mengatasi emosi. Pas lagi nyetir di jalan tuh biasanya aku kan lebih suka agak gemes gitu sama orangnya. Kalau ini enggak, ya udah deh lu lewat gitu. Itu udah itu dari segi ngomong ke media ya mungkin aku lebih sedikit berkurang sekarang. Dimintain pendapat soal COVID atau apa menurut aku tuh yang nggak sekiranya menguntungkan aku ya aku hindari aja sih. Yang sekiranya tuh nggak bikin aku maju itu udah aku hindari aja. Makanya sekarang mungkin aku agak ngilang di media gitu. Ya memang ini nggak ada kaitannya sama gue dan gue ngerasa gue nggak terlalu pintar untuk menjawab itu atau untuk memberikan argumen yang bagus gitu. Jadi lebih baik aku hindari aja, Mas. Jadi lebih banyak hindarin sih daripada kita harus berhadapan. Kalau dulu kan kayak ngerasa arogan ya, waktu belum kena masalah kan ngerasa kayaknya ya gue bener ya lu mesti dengerin gue gitu. Wah itu banget sih, kelihatan banget sih bedanya. Ego masih muda ya. Ego anak muda gimana gitu. Terus sekarang walaupun gue tahu pun ya udah diam-diam aja. Soalnya pasti ada banyak counter yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang nggak suka sama gue maju gitu, Mas. Tuh aja, biarin aja mereka melihat gue dari segi media tapi yang sangat berpotensial gitu. Fokus sama pekerja aja ya sekarang ya. Fokus sama kerja. Kalau lagi deket sama orang yang dijalani nih ya kalau misalnya enggak juga nggak terlalu ngoyo untuk nyari gitu. Oke, semua pengalaman kamu kan banyak banget nih. Mungkin pesan dan kesan yang mungkin kamu ingin sampaikan dari semua pengalaman kamu ini apa? Pesannya kalau dijahatin orang jangan dibalas sih, Mas. Ya, itu pasti akan Tuhan kasih pengganti yang lebih nikmat lagi gitu. Udah itu jangan pernah kecewa dengan orang yang pernah ada di hidup kita gitu ya. Mau gimana pun dia buruknya gimana pun ya dia pernah ada di hidup kita. Pokoknya tanamkan aja sih di hati gitu. Gue nggak punya hati untuk nyakitin lo gitu aja. Oh, simpel kan, Mas? Keren, simpel banget. Yang penting tulus. Iya, ya kan, tulus. Nah sekarang planning kamu ke depan tetap bekerja, tetap jalan terus semuanya. Planning ya tetap mempertahankan image itu paling penting ya. Paling penting, setuju. Jadi tidak asal ambil kerjaan ya, nggak asal. Terus tetap tenang. YouTube channel kalau bisa dikerjain ya dikerjain, kalau nggak pun juga nggak maksa. Takutnya memberikan konten yang membahayakan gitu. Ya kalau ada pekerjaan di luar dunia hiburan ya coba ditekunin walaupun kita nggak handal juga. Mudah-mudahan itu adalah ladang kita yang baru. Simple, Mas, itu aja paling yang serius yang penting ya dalam setiap pekerjaan ya. Iya. Oke, thank you for today. Thank you for watching. Thank you semuanya. Don't forget like, comment, and subscribe. Hari ini bersama Chris Hatta. Thank you udah datang jauh-jauh ya. Thank you banget for your time. Thank you. Thank you. See you soon. Bye. Bye.